So angeless, so precious, I see the time in all my life when you are guarding Shalom. Sekali lagi salam dari Jogja. Saya bersyukur boleh diundang terlibat dan kita boleh sama-sama belajar dengan menarik bingit gitu ya. Supranatural. Saya baru kali ini dapat tema soal supranatural. Bukan soal supranaturalnya. Kalau supranaturalnya doang, tema itu banyak tuh. Tetapi supranatural itu dahsyat. Oke. Satu ayat nanti kita akan baca dan beberapa ayat pendukung lainnya. Tetapi gini, sebelum kita Kejadian 18 ayat 19, saya mau kalau yang bisa buka kamera boleh buka kamera, yang nanti tutup lagi boleh, nggak apa-apa. Kita tahu kita buka kamera lagi, ada satu hal kegiatan untuk kita sama-sama sesuai dengan tematik. Kalau saya bilang selamat, ini berkorelasi dengan saya bilang selamat pagi, tepuknya sekali. Oke? Yes, betul. Kalau saya sebut selamat, dan saya sapa Anda selamat siang, berarti berapa kali itu teman-teman? Kok tahu sih 2 kali? Iyalah Pak Lusindo, itu tinggal diurutin aja gitu ya. Benar, 2 kali. Karenanya? Yes, 3 kali. Tapi, kalau saya sebut selamat malam, no. Silent please ya. Jadi tidak ada tepuk tangan. Oke. Mau masuk di setelah saya buka-buka ya bahan-bahan biblika, tafsiran juga ya, lacak kecil-kecilan, tidak terlalu dalam tapi sangat kuat. Rupanya soal kita mau tertuju pada Tuhan. Selamat siang. Kompak dong, ya ampun. Mungkin mengelingnya, tapi ada juga yang pegang-pegang pipi, ada yang masih pegang rambut. Siang. Gitu dong. Selamat siang. Selamat pagi. Oh, gini deh, biar seru. Mic-nya dibuka deh masing-masing, supaya kita sama-sama saling mic-nya dibuka dulu, dan kita mau nikmati kedahsyatan bagian sederhana ini, tapi kuat sekali maknanya. Ya, boleh dibuka ya. Yang nggak buka kamera nggak apa-apa, nggak masalah, bener, cius ya. Tapi mohon buka mic-nya, gitu kan ya. Nggak apa-apa, ribut-ribut lagi di jalan, maksudnya ribut jalan ya, bukan ribut sama pasangan. Di jalan nggak apa-apa ya. Boten nopo-nopo kalau orang Jawa bilang. Jangan dong persoalan nih ya, nggak apa-apa, ribut-ribut nggak apa-apa ya. Saya nggak apa-apa itu ya, gitu. Selamat siang. Yang jangan jawab selamat siang. Oh, baru bergabung, baru ketahuan. join kayaknya Itu dia nggak Ya, jadi nggak sekali nyimak, lagi kurang baru bergabung. kurang nyimak. Kalau selamat pagi, tepukannya sekali. Selamat siang, tepukan 2 kali. Kalau selamat sore, tepukannya 3 kali. Kalau selamat malam, gimana teman-teman? Diam. Diam, silent, nggak ada tepuk. Oke, kita ulang ya. Selamat pagi. Selamat sore. 2 kali apa 3 kali? Tuh kan. 3. Nah, yes. Selamat sore. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Sih? Ya, ini bukan soal cari-cari kesalahan. Betul? Ini soal fokus tadi. Kalau ada temenmu yang salah, jangan langsung di dalam hatimu atau dengan sikap badanmu, ke bahasa tubuhmu kelihatan ya. Salah gitu ya.
ya kan? Atau literally kalau dia salah, misalnya apa dia jatuh gitu, teman kita jatuh gubrak gitu ya, lagi di apa di trap-trap tertentu, lagi di jalan gitu. Jangan malah diketawain, itu saudara. Jangan kesalahan malah diketawain. Saudara, Anda nggak supranatural kalau gitu, ya. Halan tuh Kita mau Pak belajar. biasanya. Nah, tuh kan. Kita ulang lagi ya, sekali lagi. Mudah-mudahan lulus ujian semua, lulus screening semua ya. Oke, ready ya. Selamat siang. 2 kali siang. 2 kali dong. Iya, betul. Selamat siang. Sekali. Selamat pagi. PDPK, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Makin lama makin takut ya kan. Nama supranatural itu makin lama makin gemar gitu ya. Selamat sore. Selamat malam. Yes, itu dah. Untung remnya nggak blong kayak tadi ya. Remnya mantap gitu. Kalau udah kalau udah jago, kalau udah gape, selamat malam. Lewat. Ya. Oke, tepuk tangan buat semua dan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, sekarang boleh dimatikan kamera, boleh dimatikan mic-nya. Kita baca sekarang nih bagiannya nih. Tadi ayatnya coba kasih lihat. Kejadian, kita buka bagian ini dari PL. Saya seneng banget kalau bukan berarti PB nggak bagus, sama semuanya firman Tuhan, substansi sama, tapi apalagi sekarang ada terjemahan baru 1, ada terjemahan baru 2. Itu tanda-tandanya aja yang lain, kata diperbarui, substansinya sama. Tapi saya senang sekali kita pilih PL. Nih, lihat. Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia. Telah apa teman-teman? Memilih. Bayangkan itu. Ya. Coba lihat lagi. Supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya. Wow. Ya, boleh mundurin lagi? Ya. Dan kepada keturunannya. Kita jadi ingat firman Tuhan, aku memberkati kamu, gitu ya. Curahan grace-ku, anugerahku untuk anak-anak dari anak-anakmu. Jadi turun terus seperti minyak di janggut Harun gitu katanya ya. Lihat ini, lihat bagian berikutnya. Makin indah. Supaya tetap hidup, bukan mati. Jadi lihat saudara, Tuhan rindu Anda hidup, tidak mati. Dan ini melampaui kekuatan roh-roh jahat, ya, kuasa-kuasa negatif, hal-hal yang bisa merusakmu, bahkan katanya bisa mematikanmu. Nggak ada itu. Terus lagi, nih, hidup menurut jalan, ya, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Itu syaratnya itu. Ya, apa yang ditunjuk Tuhan, go. Kalau enggak, jangan. Koma. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan, ya, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya, janjikan Tuhan kepadanya. Lihat ini saudara-saudara. Ini kan fokus itu. Iya kan? Jadi apa yang kita lakoni sekarang, apa yang kita perjuangkan, kebenaran, keadilan, ya, kalau mau diluaskan sekarang, hal-hal perbuatan-perbuatan baik, ada ungkapan tentang HAM, tentang kesetaraan, tentang kebaikan-kebaikan dalam wujud kepedulian, berbagi, menolong, mendoakan khususnya, dan sebagainya. Dalam ajaran kita KASIH, kasih, runtutannya jelas itu. Ya, kasih, sebelumnya Tuhan bilang, pengharapan. Saudara, kalau Anda masih punya pengharapan, Anda berarti masih di tracknya Abraham ini. Sekali lagi saya ulangi, coba maknai apa yang sedang saya katakan. Ya, selama Anda masih punya pengharapan dalam Kristus, dalam urapan Roh Kudus, Anda masih dalam track seperti yang dinyatakan, disabdakan Tuhan sejak konteks perjanjian lama ini. Oh, keras kepala, keras hati. Benar?
Bagaimana mungkin? Gak usah jauh-jauh itu. Siapa yang bilang? Bagaimana mungkin saya bisa mengandung? Kalimat siapa, saudara? Ini bukan soal perempuan. No, 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 bukan. Ini soal iman. Ya, jadi kasih, mundur pengharapan, mundurnya apa? Iman. Ini fokus soal iman. Bagaimana mungkin aku bisa mengandung lagi padahal aku sudah terlalu tua? Bagaimana mungkin? Saudara, kalau Anda terus bertanya hidupmu, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Tolong jawab sendiri dengan perjalanan Anda dan keluargamu sampai titik hari ini. Saya terlalu percaya, saudara-saudara, bahwa kita bisa online ini karena Tuhan mengizinkan itu untuk seluruh kehidupan makin dekat dan mau makin takut pada Tuhan. Betul. Sekarang gereja, ya, gereja tidak ada lagi batas sebetulnya. Betul, saudara? Iya. Ini kita ini tinggal kirim link aja kemana, semua orang kan bisa masuk kan, ya kan? Saya lihat di promosi ini kalian, ya kan? Leaflet kalian, ya, itu dicantumkan jelas. Nah, siapapun bisa masuk, kan? Dan keindahannya ketika ini di-record, tadi kan di-record ya, awal kan, sampai sekarang, sampai nanti selesai. Saudara, record itu akan bisa dipakai atau dilihat oleh orang lain. Gak usah takut. Hal yang baik dan benar lakukan. Jangan tunda yang baik, kata firman Tuhan. Ya, kalau engkau menunda yang baik, kalau engkau menunda kebaikan, engkau berdosa. Itu firman. Sekarang kita tarik ke konteks ini. Coba lihat Abraham, tadi soal Sarah misalnya, tapi juga soal Abraham sekarang. Yang dulunya namanya siapa, teman-teman, Bapak Ibu? Abraham. Kita udah hafal yang gitu-gitu toh. Tapi kan perubahan dari Abram ke Abraham itu kan bukan soal tambahin sekedar kata itu, tambahan Abraham, Abram, hal Abraham. Bukan. Itu terjadi juga kalau di konteks perjanjian baru, Paulus yang dulu namanya siapa? Saulus. Tapi apa yang ada di situ? Supranatural. Coba maknanya apa yang sedang kita pelajari malam ini. Saulus ke Paulus itu supranatural. Seorang yang membunuh, ya, dikasih SK. Bayangkan, nggak ada manusia mungkin gitu ya dalam sejarah Alkitab lah gitulah minimal. Kalau ada mungkin tolong saya dikoreksi juga nggak apa-apa ya. Yang dikasih surat SK, SP mungkin, surat keputusan atau surat perintah. Lu boleh bunuh orang. Coba bayangkan itu, teman-teman. Ya, kalau dia pengikut si Yesus itu, gitu kan, kurang lebih ya, kamu dilegalkan, divalidkan untuk membunuh mereka. Uish. Tapi lihat Tuhan baik. Tuhan sungguh amat baik. Perjalanan ke Damsik kan jatuh dari kuda. Kuda itu lambang kesombongan. Lalu ada suara, ya kan? Saulus, Saulus, ya kan? Alkitab mencatat teks ya, teks teman-teman. Nggak ada penafsiran lagi, nggak perlu. Nanti baca ulang aja deh, coba ingat-ingat. Saulus waktu itu belum Paulus, bilang gini waktu dia jatuh di atas tanah, ya, deprak gitu ya, dia bilang, "Siapakah engkau, Tuhan?" Coba tuh. Itu supranatural. Dia masih apa? Saulus. Bisa mengerti? Begitu juga dengan Abraham. Tadi misalnya soal Sarah tadi. Itu kan dibilang, mana mungkin aku hamil. Ya enggak, teman-teman? Ya, mana mungkin saya sudah tua, nggak mungkin. Dia menertawakan apa? Ada, ya kalau dalam catatan, 3 orang katanya. 3 orang datang pada Abram, kita tahu cerita itu. Betul? Mengatakan kamu akan punya keturunan seperti bintang-bintang di langit. Kamu akan punya keturunan anak, mantu, cucu, cicit, dan seterusnya. Seperti pasir di pantai, pinggir laut itu. Ya, dan kamu akan kuberi nama menjadi bapa dari segala bangsa. Iman, fokus itu. Itu penting. Dan kalau Anda tahu saudara-saudara, beberapa ahli menulis beberapa buku
Yang kontemporer, nggak jadul, kontemporer. Itu dihubungkan dengan apa? Kemungkinan besar kita imani amini bahwa di antara 3 orang itu ada siapa di situ? Yesus. Luar biasa. Ini supranatural. Ya. Jadi diyakini gitu ya. Kalau dalam bahasa akademisnya, ya kan? Kemungkinan besar. Ya, panjang pembicaraannya. Tapi kita kemungkinan besar bisa amini imani salah seorang, bahkan yang kemungkinan diyakini bahwa yang mengucapkan kalimat itu kepada Abraham, kamu akan memiliki keturunan, istrimu akan mengandung. Saudara, di saat yang paling sulit sekalipun, jangan menyerah. Jangan menyerah. Tapi mari masuk seperti sabda Tuhan ini, untuk terus di dalam kehidupan baik pribadi, tapi juga kehidupan keluargamu sebagai supranatural keluarga Kristen. Ini poin pertama. Pegang poin pertama. Supranatural keluarga Kristen. Sama-sama bilang sama saya, supranatural keluarga Kristen. Supranatural keluarga Kristen. Yes, sekarang itu untukmu. Betul. Sekarang maknai dengan tunjuk atas, bawah, kiri, kanan, jendela Zoom kita ya. Bisa ya? Sama-sama bilang, dan biarlah ini jadi doa kita satu dengan yang lain. Kekuatan dari Tuhan satu dengan yang lain. Iman, pengharapan, dan apa? Kasih. Bagikan. 1, 2, sambil tunjuk atas, bawah, kiri, kanan. Bareng-bareng. 3. Supranatural keluarga Kristen. Untuk Anda, untuk saya, kita semua kan berada di titik yang sama dengan hal-hal yang udahlah, gak mungkin kayaknya. Betul saudara? Tapi di saat kita bilang gak mungkin, ya semakin kita merasa bahwa kayaknya nggak bisa deh, udah nggak bisa ketolong lagi, nggak bisa deh lulus, nggak bisa ada keterima, nggak bisa lagi deh untuk ada bantuan, nggak bisa lagi, udahlah habislah kita. Saudara, di titik itu sadari justru Tuhan sedang berada paling dekat dengan. Betul. Di saat engkau dalam ketakutan, ketakutan itu indikasi paling jelas kita sedang jauh dari itu. Sekali lagi, tolong berhenti dan dengar dan terima dengan lezat secara supranatural ya, secara imanmu spiritual supranaturalmu dalam kuasa Roh Kudus Kristus. Ketika kita hidup hanya dalam ketakutan, kekhawatiran, takut manusiawi. Tapi kalau pagi, siang, sore, malam seperti tadi gitu ya, ingat ya, terus-menerus takut, itu ketakutan, bahaya. Itu indikasi kita sedang luruh atau mengalami degradasi atau mulai berkurang tentang supranaturalmu. Kalau hidup dalam khawatir, manusiawi. Kalau datang khawatir gitu ya, takut tadi, manusiawi. Tapi kalau tiap pagi, sore, siang, malam, pagi, sore, siang, malam hidup dengan khawatir, hati-hati saudara-saudara. Kita sedang menjauh, bukan lagi jauh. Kita yang menjauh dari kuasa lingkupan supranatural. Melampaui akal rasional yang kita bisa terima sebetulnya. Tapi kita tampik. Mari datang pada Tuhan. Kalau di cerita yang lain di Perjanjian Baru, coba lihat, kasih gambar ini. Kira-kira tahu gambar ini peristiwanya apa? Ya, ketika Yairus, ya, itu anaknya sakit, ya. Di versi yang lain ada panglima juga, ya. Ada pegawainya, dia punya merasakan pain dari karyawannya, budak. Bahkan bayangkan, budak itu di zaman sampai Yesus itu bisa aja dibuang pinggir jalan kalau dia penyakitan. Benar, harganya lebih murah dari seekor burung merpati yang untuk dipersembahkan ke sinagog. Benar ini teman-teman.
Apalagi perjanjian lama seperti Kejadian. Ya. Tapi lihat, ya, lihat ayat ini. Coba kasih lihat ayat. Ini ayat pendukung kita. Bagian Markus 5:34 sampai 36. Sudah pernah dan sering kita baca. Tapi baca ulang, TB1 atau TB2. Ini TB1-nya karena kuat sekali. Lalu katanya kepada perempuan itu. Ini bayangkan, dalam satu momen, dalam satu frame, ada dua peristiwa supranatural. Perempuan itu adalah yang 12 tahun pendarahan. Betul, saudara? Ingat cerita itu ya? Memegang jumbai jubahnya saja, aku pasti bisa sembuh. Oh, nanti kita maknai sebentar tentang itu di poin kedua. Tapi lihat terusannya, ini ayatnya. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakit. Sembuh dia. Ketika Yesus, coba ini lihat. Ya. Waktu berkat tercurah. Waktu grace dicurahkan. Hati-hati teman-teman. Bukan saya bilang nakut-nakut. No. Ini firman Tuhan. Pada saat itu juga bersamaan. Ada begitu banyak pengaruh, nilai-nilai, falsafah hidup, atau berita, atau kabar ya, dari portal-portal yang terpercaya, atau kabar langsung dari keluarga terdekat, untuk menjatuhkan iman percaya supranatural. Ini terjadi. Coba lihat. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Lanjut, ketika Yesus masih berbicara. Coba itu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, apa di sana dikatakan? Anakmu sudah meninggal, pass away. Coba kalau kita ngalamin yang begitu. Ya, engkau diberkati, engkau bahkan ditambahkan berkat, engkau baru saja dikonfirm, divalidasi oleh Tuhan dengan sabda, lalu kemudian engkau menikmati damai sejahtera luar biasa, ada kelegaan, ada solusi, tambah lagi, tambah banyak hal. Tiba-tiba di saat itu juga, wow, anakmu sudah mati, sudah meninggal dunia. Saudara, saya mau Anda kuat di dalam supranatural Kristus dalam urapan roh Allah. Mari sama-sama berjuang di titik itu. Pagi, siang, sore, malam. Oke. Selamat siang. Nah, kan udah lupa lagi dah. Ya. Selamat siang. Ya kan? Selamat sore. Selamat malam. Gini kan. Tapi jangan jadi kesombongan. Kalau Tuhan udah kasih hikmat, lebih jago kelihatannya dari orang lain. Nah. Gua nggak jagoan. Tuhan yang jagoan. Bisa ngerti maksud saya, saudara? Supranatural itu bukan untuk mencuri kemuliaan Kristus. Supranatural justru memvalidasi kekuatan, hikmat, dan kasih sayang Tuhan dalam hidup. Oke? Nah, ketika bagian ini, ya, nih, jawabannya. Saya habisin dulu nih, kita habisin dulu. Sampai 36 dari Markus 5. Anakmu sudah meninggal. Untuk apa engkau menyusahkan guru? Rabuni, ya kan? Guru, Tuhan, kan? Namun jawaban Yesus, ya. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Bro, sis, keluarga-keluarga, dengar ini firman. Ya, tarik dari Kejadian tadi sampai dengan konteks perjanjian baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nggak butuh suara-suara netizen negatif. Ada netizen positif, Tuhan nggak akan menghiraukan. Ya, saudara, kadang-kala kan kita bilang, oh ini berat ya. Berhenti aja lah ibadah ini Tuhan. Berhenti aja Tuhan persekutuan ini. Nggak ada yang datang. Udah dihubungin, udah ditelepon, jungkir balik, japri kemana-mana, WA. Oh iya, saya datang. Ya, ini gambaran saja. Oh iya, ya, oh nanti akan datang 10 orang. Tentunya pada hari berapa? 2 orang. 2 orang, men. 2 orang.
lalu engkau meratap pada Tuhan, Tuhan berhenti aja kali ya, udah ya selesai ya. Tuhan akan bilang, teman-teman, lihat ini, kok kamu sih yang repot, bener? Ya, kok kamu yang jadi bete, kok kamu yang menangis, meraung-raung bahkan, aku asik-asik aja kok. Itu kalimat tadi apa? Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak menghiraukan. Saudara, blessing, ya, supernatural blessing tetap jadi bagianmu. Betul. Kasih karunia supranatural tetap jadi warisan bagi keluarga. Jangan ragu. Persoalannya adalah, apakah kita tetap bilang ya sama Tuhan? Enggak. Iya. Atau bahkan kita sebetulnya gayanya aja kayak orang Kristen. Keluarga Kristus. Wow, ya kan? Tapi dalam nih, nih, rasional juga. Karena ini juga dari Tuhan. Ya, akal budi kalau firman Tuhan. Ya, itu sama sekali kita nggak jaga. Saya mau bilang saudara, jaga kesehatan. Ini contoh aja. Saudara, kesehatan adalah supranatural. Benar. Jangan bilang, oh kesehatan itu karena dokter, karena vitamin, karena saya berolahraga. Siapa bilang? Ya, kenyataan mengatakan rajin dia olahraga. Ya kan, cek terus, nggak hanya setahun sekali, 3 bulan sekali, medical check up. Benar ini teman-teman. Ya, lebih duluan. Bukan soal bahwa meninggal adalah sebuah kutuk. Oh, no, jangan, bukan itu. Tuhan punya waktu. Tapi maksud saya, perhatikan. Kadang-kala kita beroperasi dengan ritual kita terus berulang gitu ya. Dengan kemampuan badan jasmani kita. Mari bergerak ke bentukan yang supranatural. Betul? Ya. Ada ungkapan di internet, sering kita juga mengucapkan ini. Ini nggak salah. Coba kasih lihat. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, sisanya, gitu ya, kalimatnya kan, koma, biarlah Tuhan yang akan bekerja. Ya, ya. God, gitu ya. Ada yang God, nggak apa-apa, itu lafal saja. God do the rest. Apa ya? Nggak salah, teman-teman. Nggak usah diubah-ubah, ya. Ini bukan soal juga kata-kata di dalam internet atau tulisannya, enggak. Tapi kita dapat nih malam ini. Izinkan saya menambahkan, menegaskan. Kalau bisa ya, dengan tematik kita malam ini, lihat ini kalimat. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, sisanya atau yang lainnya, atau bahkan dalam tanda kurung, kalau boleh saya ajak, kalau bahkan mungkin, hapus itu kata sisa. Ya, dalam kurung atau hapus itu sisa. Dengan kata apa? Semuanya. Itu supranatural. Bukan berarti kita jadi malas-malesan, jadi ya udahlah. No, bukan. Justru aktif. Makin aktif. Beriman, berpengharapan, dan mengasihi. Saudara, ketika kita punya keinginan, kata Tuhan, sebetulnya Tuhan sudah lebih dulu mendoakanmu dan keluargamu, dan pelayananmu dan pekerjaanmu. Saudara, nggak ada lagi yang lebih hebat daripada itu. Nggak ada. Tuhan itu lebih dekat dari kulit kita. Ini supranatural. Dia di mana? Nih. Dia di hatimu. Ya. Di hatimu, gitu kan? Karena apa? Karena Tuhan ada di hati kita. Maknanya itu. Ya, saudara. Pertolonganmu begitu apa? Ajaib. Kaulah, ya apa? Kau memukai hatiku. Gimana tuh kalimatnya tuh? Bung Jimmy, Bu Wilma bisa kasih dikit aja. Itu aja, refnya itu aja. Ya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Yo, terus dikit lagi. Di saat aku
tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Thank you. Mendadak saya minta apa Pak? Bung, Bu Wilma terus melayani ya. Lihat tuh kata-kata itu aja dahsyat kan. Coba ulangi. Ini bukan soal dukun. Tema kita kan bukan soal perdukunan nih, supranatural. Ngerti nggak maksudnya kawan-kawan? Ini soal yang kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan tolong engkau. Ajaib caranya. Dia bisa pakai siapapun, dia bisa pakai bagaimanapun caranya, dia bisa pakai waktunya. Ya, kesalahan kita yang tentukan waktunya. Sekarang Tuhan, sekarang Tuhan. Lulu, saudara dengar, ini supranatural dalam keluarga khususnya. Kalau engkau percaya pada Tuhan, percayalah juga sama waktunya Tuhan. Sekali lagi saya katakan, itu supranatural. Ini baru supranatural. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, kau harus percaya juga kepada waktunya tuh. Pertolonganmu. Sekali lagi deh, Bung. Bu Wilma, itu saja. Mari katakan, ya. Matikan saja, matikan mic. Sama-sama katakan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Yes, lanjut, katakan, mari. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Sekali lagi, semua keluarga besar PDPK. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oke. Oh, thank you. Praise the Lord. Selamat siang. Kan mataku tertuju kepadamu. Betul saudara? Iya, itu dia. Jangan lalai, ya. Tetap waspada. Supranatural itu bukan berarti asik, santai, ya Tuhan akan do the rest. No, itu kesombongan. Semuanya Tuhan yang mengadakan. Kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin. Oleh karena yang kedua, melampaui hal alami. Ya, ini yang kedua. Sama-sama bilang, coba kasih lihat PPT. Melampaui hal alami. Katakan. Yes, melampaui hal alami. Jadi, mari semakin menghidupi. Ini istilah menghidupi banyak nih sekarang di mana-mana. Kemarin kan berdampak gitu ya. Tapi mari semakin menghidupi. Ya, menghidupi apa Pak Lusindo? Menghidupi apa Bapak Ibu? Menghidupi apa teman-teman? Menghidupi iman. Jangan biarin mati. Ya, teman-teman. Ya. Di saat aku tak sanggup lagi. Aduh. Ingat tuh pada saat itu. Sebetulnya Tuhan sudah dan semakin dekat dan siap dengan karya penyelamatan dan kasih-Nya. Dia akan mengampuni, dia akan memberkatimu. Menghidupi pengharapan. Ya, teman-teman, jangan berhenti berharap. Ya, kalau Anda mengatakan bahwa aduh kayaknya keluarga kami nggak bisa lagi bahagia. Saudara, saya mau bilang keluargamu layak dan akan diberkati dengan kebahagiaan. Betul. Ada banyak sekarang anak Tuhan, keluarga-keluarga Kristen bilang kayaknya kami keluarga nggak bisa lagi bahagia. No. Kebahagiaan jadi milikmu. Itu sudah menjadi paket warisan. Ya, saudara. Sama Anda memesan sesuatu, sepeda lah misalnya gitu ya, dikirim gitu lah online. Nggak mungkin Tuhan nggak siapkan bannya. Itu bukan sepeda. Betul, sama kayak kursi. Kalau salah satu dari 4 kaki kursi, satu kakinya copot, itu bukan kursi. Tuhan sediakan kursi dengan kakinya dan tempat duduknya untuk. Tuhan sudah sediakan cara-caranya yang ajaib. Anda mengalami. Ya, saya nggak perlu ulang-ulang dengan kalimat begitu ajaib gitu ya. Engkau mengalami. Titiknya tematik hari ini. Ya, mari hidupi
dan khususnya hidupi KASIH. Ya, kalau ribut keluarga terus-menerus engkau persilakan hadir, engkau nggak bakal diberkati. Itu supranatural itu. Anda mau tambah lagi, kasih tambah. Udah sering dengar, izinkan saya confirm, saya izinkan saya validasi gitu ya. Ketika engkau banyak memberi, ya, dari yang kecil-kecil, even di saat engkau terbatas, menurut rasional ini, saudara, kalau orang dunia bilang alam semesta akan berbalik berbaik padamu, Tuhan Yesus akan berkati. Betul. Kalau engkau masih di dalam penampilan bilang, oh ya dan amin, tapi hatimu mulai di 1-2 titik, aduh, masa iya sih, masa. Saudara, saya mau katakan, bagi kebaikan bagi banyak orang, ya, doakan. Engkau membaca berita, ya, ada perusahaan mem-PHK besar-besaran karyawannya. Saudara jangan cuma bilang, aduh, gawat nih, PHK di mana-mana. No. Ini supranatural. Dengar, saudara. Doakan mereka karyawan yang terkena PHK itu. Ya, even kita nggak kenal kan? Iya, itu supranatural. Hidupi. Saudara, ketika engkau di jalan, engkau bete habis. Oke? Ya, ada yang marah baru sebelum ibadah persekutuan ini? Ada yang penuh dengan kemarahan? Halo? Ya, engkau senyum, ya, Bung Jimmy, ya, Bu Wilma ngajak kita nyanyi, kita kelihatannya damai sejahtera dalam Tuhan, tapi kita sedang kemarahan, ya. Saya nggak perlu bilang ada dendam, toh, jangan dong, ya, hati-hati loh, itu karat, itu bahaya sekali, saluran berkatmu berkarat, berkat. Air berkat itu air kehidupan. Itu kayak air lewat selang kehidupan, lewat berkat, selang berkatmu. Ya, kalau engkau bete, kalau engkau galau, kalau engkau sedang lagi bimbang, ragu, ya, penat dalam tekanan hidup. Saudara, saya mau bilang, ketika engkau mungkin sedang naik motor, mungkin kau sedang naik mobil, dimanapun, ini supranatural. Menepi sebentar. Ya, berhenti sebentar. Atau bahkan even kau sedang naik MRT, MRT-nya penuh banget, KRL, atau lihat ini, ya, ini real sekali, ya. Aduh Tuhan, aku mau presentasi di depan bos, ya. Aduh Tuhan, aku mau ujian untuk kuliahku. Aduh Tuhan, anak-anakku untuk kebutuhan sekolahnya, susunya. Aduh Tuhan, aku teringat orang tuaku dalam sakit penyakitnya, aku mohon untuk Engkau mau menyembuhkannya. Tapi belum bilang mau menyembuhkan, minta sama Tuhan, udah bete, udah galau, udah marah, dan segala macam. Saudara, waktu engkau bahkan di tengah keramaian, ambil saat hening, ambil saat teduhmu, ambil saat engkau diam di verbal. Ya, kadang-kala kayak saya pendeta dan kita ini pelayan-pelayan Tuhan kebanyakan omdo. Betul saudara, ngomongnya bagus banget, ya, tapi waktu ada pergumulan langsung ciut. Saudara, berhenti sebentar. Ya, bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang mau Engkau ngomongin sama? Itu supranatural. Tuhan, apa yang mau Engkau bincangkan, bicarakan, dan nyatakan padaku? Itu supranatural. Tambah lagi, saudara, buka HP-mu pada saat itu juga, minggir di pinggir jalan, ambil tempat yang baik, ya, nggak ganggu orang, ya. Lalu buka Alkitab, aplikasi Bible-mu. Kita semua di handphone kan punya Bible, ya kan saudara? Nggak ada alasan zaman now sebetulnya, ya. Saya terlalu percaya handphone dengan berbagai aplikasi termasuk Bible itu supranatural. Coba Anda jelaskan soal email saja. Di mana itu message-message yang kita kirim? WA apalagi. Dahsyat kan? Begitu berapa banyak piksel gambar terkirim. Supranatural itu, saudara. Anda mau bilang, oh bisa dijelaskan. Iya, monggo, silahkan jelaskan. Tuhan yang kasih itu buat kita manusia. Coba maknai. Apapun, kemampuan melihat, supranatural. Yang kadang kita kira ini biasa. Yang kemudian menjadi prototipe kamera, CCTV, ini supranatural.
Anda bisa jelaskan? Bisa, apalagi para ahli. Nafas. Bagaimana ini menghidupi? Supernatural. Pendengaran. Oke? Yang menjadi basic dari penciptaan sound, penciptaan speaker, penciptaan kemampuan alat-alat macam-macam yang paling sangat tidak terdetek bahkan dengan telinga, itu dari kemampuan mendengar supranatural dan semuanya. Setelah engkau berhenti, tanya pada Tuhan apa yang kau mau katakan Tuhan. Buka. Kalau saya bilang, saudara, kalau saya bilang, ya ini supranatural juga, ya dan amin, ya. Random, kalau anak muda sekarang bilang. Acak aja. Random aja buka ayat. 1, 2, 3 ayat. Ya, jangan merasa, oh gue udah tahu, gue udah dengar ini. Berhenti yang begitu. Rendahkan hati. Maknai lagi. Oh Tuhan, kau mau mengatakan ini Tuhan. Oh ini Tuhan. Baru pada saat itu, saudara, kelegaan baru akan menjadi bagian. Kalau dalam bahasa kita, damai sejahtera. Ketika gue damai sejahtera, terusannya ada kebahagiaan. Ya, dan kebahagiaan itu yang memampukan kita untuk meneruskan aktivitas, bahkan melangkahi banyak pergumulan, dan kau akan menang. Itu rahasia yang kita dapat dari bagian Kejadian sampai dengan konteks perjanjian baru yang sudah kita pelajari. Saudara, oleh karenanya jangan percaya sama judi online. Wah, saya mau langsung aja nih ngomong nih. Halo? Ya, yang temanya supranatural, bilang beriman, beramin, beriman. Halo? Ada yang kena judi online di sini? Dalam nama Tuhan Yesus, dalam darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bilang tidak. Yang onsite juga jangan. Ya, judi online atau judi onsite. Kasih lihat gambar. Nah, ini gambarnya. Saudara, 2,5 tahun. Ini bukan soal Lucinda, tidak. 2,5 tahun belakangan, saya udah ngomong di mana-mana soal ini. Kenapa? Karena real. Anda boleh tanya pendetamu, pendeta manapun, romo, pastor, evangelis manapun. Kami dari perspektif kami, ya sudah lama sebetulnya Tuhan bukakan. Salah satunya ada jemaat umat yang bergumul di titik ini. Ya, lagi nggak ngapa-ngapain, lewat. Ini soal digitalisasi, tawaran. Betul? Ya, kelihatannya manis. Modus operandi, ya, dari supranatural yang gelap, nah gitu ya, supranatural yang negatif, kuasa-kuasa roh jahat, modus operandinya awalnya manis, gretong bahkan. Ya, kalau nggak cheap atau murah ditawarkan gratis. Kalau saya mau bilang, saudara, ada yang menawarkan store 200 ribu, nanti kami kasih 10 juta. Bohong. Udah, nggak usah. Ya kan? Pasti pernah ada terima, dapat hadiah. Ya, mobil, Anda dapat motor. Bohong. Sudah. Yang nggak jelas, jangan dibuka. Blokir langsung. Betul, saudara. Ya, tapi jangan blokir saudaramu. Jangan blokir temanmu. Ya kan? Ya. Saudara, hamba Tuhan bisa ketipu. Ada. Saya punya teman pelayan real baru ini apa kami kumpul ya kemarin Senin, Selasa betul kena hipnotis online, bro, sis, bapak ibu, ya, mengaku dari apa sih, imigrasi atau apapun. Terus kemudian waduh asik banget, dia kena terhanyut. Pendeta bisa kena? Bisa. Pastor bisa kena? Bisa, teman-teman. Ya, silakan maknai apa yang kita sedang pelajari pada malam hari ini. Dan banyak sekali goda, rayu, ya, setialah pada Tuhan. Dengan setia kepada pasanganmu. Itu juga. Ya, kalau saya boleh tambahkan dikit di bagian ini, teman-teman, sekarang juga ada satu lagi, ya, 2 sebetulnya. Satu lagi adalah bahaya perceraian selain judi online. Yang ketiga namanya hikikomori, sindrom dari Jepang. Bukan soal Jepangnya, tidak. Saya sayang dan kita senang ke Jepang. Maksud saya dengan Jepang, seperti Korea gitu ya, dan yang lain-lain. Tapi hanya hidup dengan diri sendiri.
berdiam dalam kamar, hidup cuma di dalam kamar. Sudah sampai Indonesia, sudah teman-teman. Ya, dan jangan percaya oleh karenanya dengan ajaran-ajaran apapun yang kelihatannya baik, kelihatannya menenteramkan, kelihatannya akan membawa penghasilan yang luar biasa. Saudara, Tuhan yang melipat gandakan berkatmu. Iya, betul. Udah, jangan percaya. Oh iya ya, ya memang Tuhan adalah sumber segala berkat yang melimpah dalam hidup kami. Tapi dengan caranya kami dengan ini, no. Bersihin. Bersih. Ayo, saya berdoa malam ini juga keluargamu ya dimurnikan oleh kuasa naturalnya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Terakhir, ya saudara-saudara, bagian kita malam hari ini kayak kasih lihat gambarnya tadi yang dari awal sudah kita lihat. Tuh, ya, pegang jumbainya Tuhan Yesus. Ya, apapun yang terjadi, jumbai pada jubah itu lambang simbol dari penghormatan, teman. Level zaman Yesus ada 3. Ini untuk mengakhiri, ya. Pegang ini. Ini historis, tapi juga iman. Zaman Yesus ada 3 golongan yang sangat dihormati. Yang dihormati itu pertama, raja dan pejabat. Kedua, mereka yang kaya raya, ya, pembesar, konglomerat. Kita punya istilah sekarang sultan, ya. Mereka dihormati. Tapi yang ketiga yang luar biasa. Siapa teman-teman? Rabuni. Guru itu sangat dihormati. Saudara, Yesus punya jumbai. Orang yang di jubahnya ada jumbai. Dilihat-lihat lagi di Google, buka lagi. Itu orang yang masuk dalam kategori minimal 3 klaster ini, 3 golongan besar. Yesus sangat dihormati. Tapi dia luar biasa. Lihat ini. Ketika ada seorang perempuan yang 12 tahun itu sakit pendarahan. Tadi ayatnya kita baca. Ya, sebelum Yesus ke rumah yang membangkitkan anak dari Yairus, ya, atau anak buah budak dari seorang perwira, dia berkata, kalau aku pegang jumbai jubah Yesus, pasti sakit penyakitku hilang. Dari mana itu? Saya berdoa Anda mempunyai iman, pengharapan, dan kasih yang supranatural itu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan.